Jam berapa ini ya? Hah? Udah siang kok. Aku harus bikin konten. Aku harus bikin konten. Aku harus bikin konten. Aku harus bikin konten. Konten. Aku harus bikin konten. Konten. Aku harus bikin konten. Mik. Udah ready semua kan dia? Ya, oke. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di channel Football Time, channel sepak bola yang khususnya tidak tahu sepak bola. Oke, pada kali ini aku masih ngantuk banget, jujur aku masih ngantuk banget karena tadi habis begadang nonton Indonesia ini. Bekasnya aku pakai baju merah, walaupun gak ada hubungannya sih sebenarnya. Aku masih ngantuk banget, semua ini mata panda ini. Ini mata panda atau mata aligator aku juga gak tahu sih. Ini, aduh ini sampai ada hitam-hitamnya di sini. Itu tandanya bahwa aku belum tidur, guys. Aku masih ngantuk banget dan tadi kan Indonesia mainnya jam sekitar berapa ya? Jam 2 ya kalau nggak salah, jam 2 sore. Jam 2 sore. Jam 2 pagi, guys. Jam 2 pagi dan selesainya sekitar jam 4 kalau nggak setengah 5. Jam 4 kayaknya. Dan ya mau nggak mau demi timnas Indonesia tercinta ya, mau nggak mau kita harus mensupport dan kita harus menonton. Dan alhamdulillahnya Indonesia menang dengan skor gila nih. Sumpah ini kayaknya kemenangan Indonesia terbesar dari beberapa tahun ya. Udah berapa tahun ya Indonesia nggak pernah menang besar kayak gini ya. Dengan skor nggak tanggung-tanggung ini. Bisa nggak kalian membaca angka ini ya? Ini gestur berapa ini, guys? Angka berapa ini, guys? Ini 7, ini 0. Jadi skornya 10-0. Skornya maksud saya 7-0 ya. 7-0. Wah, ini gila sumpah, dari menit-menit awal pun ya, dari menit-menit awal main baru berapa detik ya, malah sekitar 25 detik kalau nggak salah, itu Sadil kalau nggak salah. Sadil udah nyiptain peluang yang ya main ya cukup berbahaya sih menurut aku ya. Dan bikin kipernya siapa sih, kipernya Nepal, lupa aku. Terus udah ketar-ketir duluan itu, Pak. Dan ya dari situ juga mulai menurut aku juga dari situ udah permainan Indonesia juga udah mulai percaya diri, walaupun kadang masih ada salah umpan. Ya itu wajar sih sebenarnya menurut aku, karena emang pressure dari Nepal juga luar biasa sih menurut aku. Kadang melakukan press, kadang juga memberi ruang kepada Indonesia juga, dan itu membuat Indonesia kadang juga bisa berkreasi juga, itu membangun serangan dengan mudah gitu. Untuk line up-nya sendiri ada yang pertama, yang jelas kipernya Indonesia sendiri ada Nadeo yang bener-bener wah, ini kiper udah gila sih, kayak Kepa Arrizabalaga. Ada dari wajahnya pun juga mirip dan gaya permainannya ya masih bagus Nadeo lah. Dan selanjutnya untuk backnya ada Farudin, Elkan, Rido, sama Arhan. Nah ya udah, sama Asnawi juga. Asnawi lupa sampai. Jadi Indonesia menggunakan 5 back kalau nggak salah ya. Jadi 3 center back sama wing backnya 2, Asnawi sama Arhan gitu. Ya Elkan ya Sosola, Rido, Arhan, Asnawi, Farudin apalagi keren banget sumpah backnya. Dan terus ada di lini tengahnya ada Klok, Ricky, dan di depannya ada Witan, Dimas, sama Sadil. Apa ya, permainan Indonesia kalau menurunkan komposisi seperti ini ya lumayan juga sih, lumayan sih, malah bagus mainnya. Dan terlihat yang paling menonjol sih kalau menurut aku ya ada ya Asnawi yang selalu mencoba buat overlap, buat ngebantu nyerang juga. Terus ada Mark Klok juga, Ricky apalagi, terus Witan apalagi. Kalau menurut aku sih dari segi serangan Indonesia sih juga ya udah main bagus juga sih, malah cukup bagus kalau menurut aku ya. Jadi mengandalkan serangan dari bermain sabar, kalau menurut aku bermain sabar dan melakukan serangan dari samping lewat wingbacknya maupun wingernya kalau menurut aku. Dan kemudian babak pertama sendiri kan juga skornya 2-0 kan ya, 2-0. Kayak ya mungkin aku nggak berekspektasi bahwa Indonesia bakal menang sampai 7-0 gitu, enggak gitu. Apalagi ya kalau aku sih paling ya cuman 4-0, 5-0 kan biasanya Indonesia juga menangnya seperti itu kan. Enggak, ya jarang sih buat untuk menang besar, itu jarang banget kalau menurut aku ya. Dan bahkan kemarin ada sempat kartu merah juga, siapa ya namanya, oh ya ini ada Suman Aryal
Anjay, Suman Arial. Yang pertamanya mendapatkan kartu kuning di menit ke-11, kemudian dapat kartu kuning kedua di menit 33 karena menjegal Asnawi dengan cara keras. Kalau menurut aku ya layak sih, layak dapat kartu kuning gitu, kartu kuning kedua dan kartu merah gitu. Dan untuk gol yang pertama dicetak oleh Muhammad Dimas Derajat di menit ke-6, kemudian ada Witan di menit 43, Farudin 54, Sadil Ramdhani 55, kemudian ada Elkan Bagot. Ini golnya sumpah keren banget sih, dari luar kotak penalti kan dia. Anjay, di menit ke-80, kemudian ada Witan lagi di menit 81 dan Marcelino Ferdinand di menit 90. Hampir selesai matchnya ya. Aku kira udah 6-0, Pak. Aku udah nggak kuat sumpah. Setelah gol 6-0 itu udah aku kayak HP udah aku taruh di kasur, aku tidur. Anjay, ternyata nambah 1 gol lagi, Pak. Ternyata nambah 1 gol lagi Marcelino Ferdinand itu, wah. Emang ya mau gak mau sih Indonesia juga ya harus kill the game, soalnya ini kan game terakhir kan. Game terakhir ya mau gak mau Indonesia juga harus menang, ya udahlah, libas aja 7-0 gitu, nggak kayak dari menurut aku sih udah keren banget sumpah. Kayak aku gol 6-0 pun udah wah gila nih, Indonesia keren banget sumpah. Dan ini baru musim keberapa ya Sintayong ya, udah kayak ada progres aja, udah progres ke arah positif gitu loh. Kenapa kayak sama PSSI, aduh kok takut aku kayak nggak percaya sama Sintayong gitu loh. Kenapa gitu, aku kayak kenapa mau ditaruh di U20 ini, padahal timnas senior aja mainnya kayak gini gitu loh. Dan ini progresnya udah oke banget, kenapa harus mau dipindah ke U20 gitu loh. Wah emang udah nggak paham lagi sih aku. Maksudnya ya ini kan udah tim udah mematang ini, kenapa harus Sintayong harus dipindah di U20 gitu loh. Malah nanti kayak menurut aku kayak ya daripada ganti pelatih mending Sintayong aja yang senior gitu loh. Yang U20 kayak yang U20 coba cari pelatih lain kayak dari ya pelatih lokal nggak apa-apa lah menurut aku ya, U20 kan dia. Sedangkan event dari timnas senior ini juga banyak banget kan. Jadi kayak menurut aku ya udahlah, Sintayong menurut aku sih udah mending di timnas senior aja sih. Ya kan coach? Ya sebenarnya nggak terlalu banyak juga sih yang mau dibahas ya timnas Indonesia ini sekiranya menurut aku udah keren banget sih. Dan jujur aku kayak kurang paham juga mengenai taktik sepak bola, jadi ya bahasnya seadanya aja ya. Menurut aku kayak pendapat aku aja yang mengenai permainannya kayak gimana ya. Menurut aku sih overall udah keren banget sih, cuman kadang ada beberapa kayak salah passing dan itu sempat dimanfaatin sama timnas Nepal gitu. Kayak salah passingnya si Asnawi mau ngumpan ke belakang ke Nadeo yang tanggung banget kan menurut aku, dan Nadeo sampai kena jegal siapa itu tadi, sampai kartu kuning pertama tadi. Yang kena kartu merah itu Suman Arial ya. Jadi itu kartu kuning pertama di menit ke-11. Terus ada umpan tanggung juga dari bukan umpan tanggung sih, kayak salah kontrol nggak salah, itu dari Pratama Arhan di menit awal juga kalau nggak salah, di 15 menit awal kalau nggak salah. Itu juga kayak riskan banget menurut aku. Dan setelah itu juga permainan udah stabil, dan walaupun kayak kita punya banyak banget peluang, tapi ya jujur menurut aku finishingnya masih kurang. Dan mungkin untuk kedepannya sih bisa menjadi evaluasi ya buat Sintayong, dan aku yakin sih ada perubahan bakal ya. Semoga sih, aku berharap sih finishingnya juga lebih bagus lagi sih kedepannya ya. Dan wah keren, dan kita lolos di Piala Asia ini, wah ini prestasi banget sih, ini prestasi yang luar biasa sih menurut aku. Assalamualaikum Piala Asia, hihihi, ini keren banget sumpah ini. Duh, aku harus ngefollow nih, kalau enggak nanti saya dimarahin sama Pak. Takut, udah jangan bahas. Kita nge-follow dulu. Nah ini gila sih ini sumpah. Wih guys, lupa belum nge-like guys, nanti takut dimarahin sama si gila. AFC see you again. See you AFC Asian Cup. Anjay gila, anjay ya nih.
Gila ini full time. Sandy Walsh, Jordi Amat, wah ini juga sempat merayain juga ya. Wah. Emot api guys. Kita coba lihat-lihat di coba kita lihat di akunnya Ghostball ya. Ada apa aja nih pos-posnya? Ini apa ini? Update 5 runner up terbaik. Lolos sebagai runner up terbaik, poin penting di atas Malaysia. Lolos sebagai runner up terbaik, poin penting di atas Malaysia. Kurang ajar nih. Nadio butuh kopi sama gorengan. Iya Pak Nadio, sumpah jarang banget keserang, tapi sekalinya keserang juga ngeri banget sih. Udah ngecil gitu kan, udah ngecil kayak Ederson Moraes waktu ngelawan siapa itu. Waduh, duduk ngopi, mending main catur sama saya Pak. Yang paling penting stay Sintayong, stay senior. Oke, emang iya sih, emang penting banget itu. Dan yang paling penting ya Iwan Bule stay di PSSI deh. Karena perannya itu luar biasa guys. Indonesia menang itu karena ketua PSSI juga gitu loh. Kalau nggak ada mereka, kalau nggak ada beliau ya. Info IG Kapten Nepal, jangan udah dibiarin. Oh, yang ketok kepalanya Saldi le. Oh, emang kurang ajar sih. Jangan berlebihan bro, bilang aja sama Roy Chan. Aduh, Roy Chan itu fokus sama Persik ya, jangan diganggu tolong. Duh, kalau di Ghostball itu enaknya komen-komenannya itu lucu-lucu Pak, sumpah. Nadio betul ngopi. Ayo ngopi di Kediri Nadio. Oh iya, by the way aku orang Kediri ya. Roy Chan malu gue kalau ikut main. Siapa kita, pemeran utamanya siapa gitu. Ini menarik ini. Duh, aku nggak bilang Pak, jangan serang saya. Ya yang jelas selamat buat Indonesia, selamat bisa lolos di Piala Asia. Gak tahu ya ini udah keberapa kalinya ya Indonesia lolos di Piala Asia ya, aku juga nggak cari info tentang itu sih. Jadi pokoknya sih selamat sih buat Indonesia bisa lolos di Piala Asia. Dan kita sebagai warga Indonesia yang nonton tadi, gila, bangga banget sih sumpah, bangga banget, keren, bikin merinding. Apalagi menangnya 7-0 lawan Nepal. Dan kita pun juga belum pernah sih sebenarnya melawan Nepal di 2014, itu pun juga uji coba dan menangnya cuma 2-0. Dan ini bener-bener laga resmi dan menang besar banget 7-0, dan itu luar biasa banget menurut aku. Dan respect buat kalian semua timnas Indonesia yang udah berjuang dan udah mati-matian buat ngebela Indonesia. Dan I love you buat kalian semua. Oke, mungkin gitu aja sih video kali ini ya. Dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Dan share juga video ini dan channel ini biar lebih berkembang lagi. Dan thank you for all yang udah nonton semuanya. Walaupun ini ya info-info yang aku sampein nggak tahu ya ada pentingnya atau enggak buat kalian. Jadi thank you banget udah nonton sampai selesai. Dan see you di next video. Bye bye.